kan ya. Untuk TK eh, kelancarannya 50, ini bobot kelancaran 50, kemudian tajwid 30, suara 15 dan adab 5. Selanjutnya untuk SD, SMP, SMA bobot penilaiannya tahfiz 50, tajwid 25 dan fasoha 25. Itu mungkin sekilas seputar petunjuk teknis dari cabang lomba tahfiz Al-Quran. Eh, dari saya, untuk yang pembacaan juknis ini saya cukupkan. Kalau misalnya dari peserta ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan. Silahkan. Baik, baik. Apa sebelumnya, kalau ada pertanyaan bagi para pendamping atau ustadz-ustadzah yang akan mengikuti lomba tahfidz atau hafalan Quran, kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya, terima kasih Ustadz. Ini saya mau tanyakan untuk lomba tahfiznya tingkat TK ini. Kebetulan di TK yang anak saya ini, dia cuma sendiri. Dan saya sudah sampaikan ke gurunya sebagai guru pendamping, pas hari itu dia nggak bisa hadir Ustadz. Bisakah diwakilkan orang tuanya yang menemani? Tapi membawa surat begitu dari sekolah sebagai wakil guru atau apa begitu. Karena kalau persyaratan surat apa keterangan bahwa dia memang sekolah di sekolah itu kan saya sudah lampirkan waktu kemarin di pendaftaran online. Jadi pendampingnya Iya berhalangan ya. enggak Ustaz, soalnya kebetulan gurunya cuma dua di TK-nya, yang satunya cuti lahiran, yang satunya pas hari itu ada kegiatan. Sudah jauh-jauh hari saya kasih tahu, cuman dibilang, oh kebetulan pas memang ada kegiatan terjadwal di situ. Oh iya, tidak. Kita pikir insya Allah itu Oh enggak iya, masalah ya. Kalau misalnya yang mendampingi orang oh iya. tuanya, Perlu ya. intinya anaknya tidak dibiarkan datang Oh, sendiri. oh siap. Siap, siap. Perlu bawa surat ke Ustadz bahwa maksudnya ini memang sebagai wakil orang tuanya perlu nggak bawa surat bahwa ini sebagai wakil atau ganti dari guru pendamping sekolahnya. Kalau ada pengantar dari Oh iya, sekolahnya oke itu oke. lebih baik. Siap ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Syukron. Selanjutnya, silakan. Oke, silakan dari Hafid ya. Anu cepat tabe. Ayat keduanya berarti sebelumnya apa? Faizal, jadi izin bertanya. Kalau misalnya yang dibaca ayat kedua berarti ayat sebelumnya ayat pertamanya boleh, apa? Dengan dibaca Silakan Ustaz, silakan. ini mungkin mengenai isti'adzah dan basmalah. Kalau dibaca yang ayat kedua kapan dibaca? Tadi dua berarti pembacaannya. Apun bisa diulang pertanyaannya? Mengenai isti'adzah dan basmalah saat dibacanya kapan? Oh ya, di situ juga sudah dituliskan di juknis. Ada, ya kita cantumkan isti'adzah di awal tampil saja. Ya, isti'adzah. Begitupun basmalah di awal tampil saja. Kalau yang pertama surat Al-Ikhlas tadi yang Silakan. Eh, ini ada pertanyaan Ustadz dari Ummu Abu Qari. Apa Ustadz, soal yang diberikan itu bisa bergantung kepada juri atau dipilih menggunakan kertas? Mohon untuk dijawab Ustaz. Oh ya, untuk soalnya diserahkan sepenuhnya atau bergantung dari juri. Jadi juri langsung yang memilih soal dari
yang sudah disiapkan oleh juri sendiri, begitu. Jadi kita tidak menyediakan soal dari panitia. Nah, Oke, jazakallah khair Ustaz. Mungkin dari Ustazah yang lain ada pertanyaan yang terkait dengan lomba tahfidz, kami masih persilakan. Kalau tidak, berarti semua eh, semua ketentuan yang telah disepakati ini tidak dapat diganggu gugat seperti itu. nah, ini ada saya lihat Tadi pertanyaan. sedikit lagi. Sebelumnya, mungkin bagus dari penanya, baik yang melalui chat, itu menyebutkan asal sekolah, gitu ya. Wah, Iya. Saya bisa izin dari ayat izin bertanya lagi. Sebentar, kita jawab dulu. Afwan, kita jawab dulu yang ini chat. Yang pertama, untuk SD, ada juga satu surah atau cuman sambung ayat? Semua soalnya sambung ayat. Kemudian berikutnya, apakah untuk tahfiz SD, Afwan itu sudah? Apa di soal tahfiz semua tentang sambung ayat? Ini sudah terjawab juga. Tidak ada model lain. Semuanya 5 soal itu terdiri dari sambung ayat. Baik, Ustaz Faisal, Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Tapi Ustaz, mengenai nomor urut, apakah di hari H baru baru dicabut? ya, untuk nomor urutnya juga diambil di apa namanya? Di ketika registrasi ulang di hari ketika lomba, hari lomba ya selanjutnya di hari H. Iya, Oke, baik, sudah cukup ya. Insya Allah, apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan lomba hafalan Quran atau tahfidz? betul sekali lomba tahfiz tidak memakai seragam. Betul. Ini mungkin dari TK pertanyaannya, apakah yang ikut lomba wajib membaca Al-Fatihah di awal? Ya, itu surah wajib. Ya, itu surah wajib. Jadi, kemudian juga mungkin tambahan untuk anak TK, eh, apa kalau memang anaknya ini tidak demam panggung, tidak masalah. Mungkin kita antisipasi apa disiapkan popok sebelumnya ketika tampil seperti itu. Iya. Untuk yang pertanyaan ini masing-masing juz satu soal, wallahu a'lam jawabannya. Tidak bisa kita ungkapkan di sini ya. Karena yang namanya lomba bisa jadi dominan satu juz, bisa jadi karena sifatnya acak. Toib. Apakah SD juga wajib baca Al-Fatihah? Tidak ada di Juknis. Nah, Oke, mengingat waktu yang sudah terlewati untuk rundown acaranya, dengan ini kami pastikan sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. nah. Baik. Maka untuk itu, insya Allah setelah ini kami akan mute semua peserta dan baru dibuka kembali ketika sesi tanya jawab. Insya Allah seperti supaya penjelasan lebih ringkas dan lebih jelas lagi seperti itu. Baik, dengan ini tidak ada lagi pertanyaan untuk lomba hafalan Quran atau tahfidz. Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu penyampaian juknis lomba untuk kategori bahasa Arab yang pada kesempatan ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhaimin Nasir Eshum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ustaz, terima kasih atas kesampainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan perlombaan bahasa Arab. Jadi, perlombaan bahasa Arab ini terdiri dari 3 tingkatan, mulai dari tingkatan SD, SMP, dan SMA.
Yang pertama adalah mengenai tema lomba. Yang sebelumnya Baik, Ustadz, tolong di Ustaz. Ya, jadi yang tema sebelum yang telah kami bagikan itu hanya ada dua tema. Jadi yang pertama, takwa dan prestasi membangun negeri itu tema yang khusus dipakai untuk peserta SD, pada tingkatan SD. Kemudian yang kedua adalah peran pemuda muslim dalam membangun negeri itu dipakai SMP dan SMA. Namun di sini ada tambahan tema yang kita khususkan untuk SMP. Pada tingkatan SMP kita memberikan tema yang seputar Palestina. Jadi untuk peserta yang sudah terlanjur mengambil tema yang gabungan dari SMP dan SMA, yaitu peran pemuda Muslim dalam membangun negeri itu diperbolehkan, namun secara khusus peserta dari tingkatan SMP itu memiliki tema khusus. Jadi sekarang tema sudah terbagi menjadi tiga untuk membedakan antara SMP dan SMA. Kemudian eh, kategori penjurian. Kategori penjurian ini ada 4 yang menjadi penilaian. Kriteria penilaian yang pertama adalah dari segi visual, dan kedua adalah intonasi, dan tiga penampilan dan akurasi waktu. Jadi keempat masing-masing memiliki penilaian tersendiri. Jadi 4 kategori ini akan menjadi penilaian khusus bagi setiap juri yang ada. Kemudian penilaian teknik pelaksanaan. Jadi peserta akan tampil secara offline di kampus dan peserta tidak diperkenankan untuk membawa teks ketika tampil. Jadi ketika peserta pidato tampil itu tidak ada teks yang dibawa. Kemudian untuk durasi penampilan itu 5 sampai 7 menit. Jadi tadi ada kriteria. Jadi akurasi waktu antara 5 sampai 7 menit semua mengikuti poin secara khusus. Ketika dia tidak cukup 5 menit atau bahkan dia melebihi dari 7 menit. Dan ini akan mendapat berupa peringatan dari Dewan Juri langsung ketika sudah melebihi dari waktu yang disediakan. Kemudian suaranya kurang jelas. Cek. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan lomba. Setelah semua peserta lomba tampil itu akan diberikan waktu khusus sebelum pengumuman juara untuk bertanya atau mengajukan hal-hal yang dianggap penting terkait dengan proses pelaksanaan lomba kepada Dewan Juri. Jadi ada kesempatan khusus yang diberikan kepada para ketika ada hal yang dirasa penting untuk disampaikan terlebih dahulu kepada Dewan Juri. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengenai naskah pidato. Jadi setiap tingkatan itu menyiapkan naskah pidato, namun insya Allah akan hanya dikirim melalui pihak INA ya. Jadi tidak di store secara lain pada saat registrasi. Ketika registrasi untuk naskahnya kita alamat email dan dikirim langsung ke tersebut untuk naskah. Jadi aturan naskah itu sudah ada tercantum dalam Juknis. Ya, bisa mungkin untuk serta tidak bermasalah melihat secara lengkap agar memudahkan dan menyeragamkan seluruh naskah yang ada. Dan begitu pula yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia bahwa kan di pidato bahasa Arab juga tersedia ketika ada beberapa siswa atau perwakilan yang ingin mendaftar mandiri juga ada kuota yang tersedia. Baik, itu dari saya. Saya serahkan ke baik, jazakallah khair
kepada Ustadz. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilakan kurang lebih waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab ini kepada para ustadz atau ustazah pendamping yang ingin bertanya tentang lomba pidato bahasa Arab. Waktu yang tepat kami persilahkan. Iya, ada pertanyaan di chat Ustadz ya, bisa dibaca. Untuk mengenai seragam, tadi juga sudah disampaikan oleh panitia bahwa selain dari lomba cerdas cermat itu menggunakan seragam bebas dan menutup aurat untuk menghindari adanya jadi setiap peserta boleh menggunakan seragam bebas. Jadi bukan menggunakan pakaian sekolahnya. Kemudian untuk pendaftaran mandiri itu seperti juga dengan link pendaftaran. Hanya saja ada poin yang akan diisi yang menjelaskan keterangan secara daftar mandiri. Itu Ustaz. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Afwan Ustaz dari Al-Asri. Iya, silakan Ustaz. Jadi untuk lomba pidato bahasa Arab ini yang kami ingin tanyakan, apakah ada pengurangan nilai ketika pidatonya kurang dari 5 menit atau lebih? Kemudian ada tadi samar-samar saya karena tidak terlalu jelas, apakah ada foto yang dikumpul atau bagaimana, ada dan ukurannya berapa? Sekira itu saya Ustaz. Baik, jazakallah khair. Silakan Ustaz Muhaimin untuk menjawab. Dengan waktu yang diberikan. Jadi itu ada di titik kita sebutkan ada poin khusus durasi waktu. Maka konsekuensinya ada poin khusus yang diberikan ketika durasi waktu pidato itu tidak cukup 5 menit ataupun pas 5 sampai 7 menit. Begitu pula ketika durasinya melebihi dari waktu yang disediakan. Jadi nanti ada poin yang diberikan. Kemudian mengenai berkas yang dikumpulkan itu tidak ada di bisnis yang dikirimkan. Ada saya registrasi. Jadi semua berkas registrasi yang ada di bisnis yang dikirim ketika registrasi pendidikan cukup itu saja. Bagaimana Ustaz Agus? Apakah sudah jelas? Oke, nah, insyaallah ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik, dari Fatih SMP Darul Arqam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Ustaz, saya bisa menyusul bahwa durasi pidatonya bisa minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Minimal 5 menit sampai maksimal 10 menit. Saya diusulkan Ustaz. Syukran. Baik, bisa diulang pertanyaannya karena sedikit samar-samar terdengar. Itu Ustaz. Saya itu mengusulkan bahwa durasi pidato bahasa Arabnya itu minimal 5 menit sampai dengan maksimal 10 menit. Kan awalnya 5 menit sampai 7 menit. Coba saya tambah jadi minimal itu 5 menit, maksimal 10 menit. Syukran Ustaz. Baik, koordinator, tanggapannya? Mengenai durasi waktu yang kami sediakan, ini sudah menjadi pembahasan kami sebelumnya dan menjadi kesepakatan panitia ketika mengenai durasi waktu yang diberikan. Jadi 5 sampai 7 menit itu memang ketika dia mulai pidatonya, maka waktu itu sudah berjalan di luar dari prosesnya bersiap ke panggung, tapi
mulai dari dia memulai pidatonya, maka waktu kita sudah menghitung waktu ketika sudah mulai. Jadi hanya 5 sampai 7 menit memang yang sudah ditentukan. Baik, Syukran, Ustaz. itu jawabannya. Ini masih ada pertanyaan, Ustaz? Masih bisa? MC, moderator? Iya, Ustaz. Silakan. Ini judul takwa dan prestasi membangun negeri, ini apakah satu judul? Temanya itu prestasi takwa dan prestasi membangun negeri. Secara umum itu ketika diisi boleh berbeda, tapi untuk tema umumnya itu takwa dan prestasi membangun negeri. Ini tema khusus untuk SD. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan satu lagi yang tertinggal, sekedar menjelaskan, bolehkah untuk tahfidz tadi ya, bolehkah mengulang kembali ayat yang telah dibacakan juri? Jawabannya adalah boleh ya, seperti itu. Ada pertanyaan kembali tentang pidato bahasa Arab? Kalau tidak, kita beranjak ke pidato bahasa Inggris. Baik, sepertinya tidak ada. Kami cukupkan untuk pidato bahasa Arab sampai sini. Selanjutnya yaitu pembacaan juknis lomba pidato bahasa Inggris yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh koordinator Ustadz Adil SPD. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita langsung ke juknisnya saja, karena saya rasa kita semua, para peserta atau mungkin para pendamping sudah membaca juknis masing-masing, mulai dari SD, SMP, sama SMK atau SMA. Jadi yang saya fokuskan di sini ada semua, kalau dari segi ketentuan umum sama, ya, semua ketentuan umumnya sama. Yang membedakan itu, ya ini itu judul, ya. Misalnya kalau di SD itu ada 3 judul yang mereka pilih salah satu di antara 3. Pertama itu My Parents Are My Heroes. Yang kedua, The Importance of Reading Holy Quran. Dan yang ketiga, Cleanliness is Part of Faith. Jadi peserta lomba memilih salah satu dari 3 judul ini yang akan disampaikan, oke, atau menjadi judul pidatonya pada saat lomba nanti. Kemudian durasinya untuk SD kurang, ya, untuk durasi minimal itu 4 menit dan maksimal 7 menit. Ya, di situ bedanya. Kalau di SMP untuk waktunya itu 5 menit minimal, maksimal 7 menit. Kemudian juga SMA minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Jadi itu yang di situ berbeda dari durasi waktu. Kemudian judul yang di SMP itu ada juga 3 yang memilih satu di antara 3. Misalnya kalau judul pertama itu di SMP, Students Engagement with Social Media to Spread Islamic Values in Digital Era. Ya, itu judul pertama. Yang kedua, Being Accredited and Innovative to Advance Our Country. Itu judul kedua. Yang ketiga, Muslim Youth Voices on Mental Health Issue. Jadi memilih juga salah satu dari 3 judul ini. Jadi dari situ 5 menit itu minimal, maksimal 7 menit. Kemudian di SMA judulnya itu dari juga ada 3 judul, tapi memilih satu di antara 3. Satu itu Education Plays an Important Role in Shaping Someone's Mindset. Itu judul pertama. Kedua, The Various Impacts of Juvenile Delinquency for Students. Kemudian ketiga, Environmental conditions in the present day are very different from the environmental conditions several decades ago. Itu yang judulnya. Jadi memilih salah satu dari 3 judul. Waktunya sama,
durasinya dengan SMP minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Juga tadi sama dengan juknis bahasa Arab juga, jadi ada penilaian tersendiri, kurang atau lebih. Ada penilaian tersendiri yang diberikan dari juri. Jika sekiranya kurang, ada penilaiannya, minusnya. Kalau lebih, ada juga minusnya. Jadi minimal kalau pidatonya itu tidak kurang, tidak lebih. Jadi minimal tidak boleh kurang 5 menit kalau SMP sama SMA, tidak boleh juga lebih. Jadi di antara situ bisa sampai 4 sampai 5 sampai 6 atau pas 7. Jadi kalau kurang itu kurang bagus, kalau lebih juga kurang bagus. Berarti harus di antara itu semua. Kemudian selanjutnya untuk teknis penilaian itu sama semua, mulai dari SD, SMP sampai SMK itu ada 4. Ada jadi yang pertama itu konten atau isi, atau sesuai isi pidato dengan judul. Jadi apa yang sudah disiapkan judulnya harus sesuai yang sudah diberikan kepada yang sudah disediakan dengan disiapkan kayak itu nanti dari pilih salah satu. Jadi kalau ada nanti pidato yang tidak ada dalam judul, maka bisa saja biar bagus, maka dia akan dianggap diskualifikasi yang kemungkinan sudah digunakan di lomba-lomba sebelumnya. Ya, karena tidak ada di judul yang kita tetapkan. Kemudian kelancaran juga, ya kelancaran 20% atau prinsip. Bagaimana dalam menyampaikan materinya, apakah terbata-bata atau lancar, itu juga menjadi penilaian tersendiri yang maksimal nilai 20. Kemudian ekspresi, bagaimana mimiknya, ekspresinya ketika berpidato, eye contact-nya dan sebagainya. Apakah melihat atau dia bisa seakan-akan berinteraksi dengan audiens ketika berpidato, ekspresinya. Ya kalau seni ya agak seperti bersemangat. Jadi ada kecocokan antara apa yang diucapkan dengan gaya bahasa tubuh yang mereka gunakan. Kemudian ketepatan bahasa atau akurasi. Ketepatan bahasa baik dari akurasi dalam pronunciation, pengucapan, atau intonasi, atau juga dalam stressing untuk kosakatanya. Itu maksimal 30%, dari totalnya nanti 100% ketika mereka mampu mengumpulkan semua nilai total dari semuanya, nilai maksimal dari 4 kriteria ini. Kemudian selanjutnya waktu, ya. Kalau waktu di SD itu dilaksanakan di hari Sabtu 24, tanggal 24, Sabtu 24, mulai dari jam 9.30 sampai 11.30. Kalau SMP nanti hari Ahad, ya, di hari Ahad, jam 9.30 sampai 11.30. Kalau SMA nanti di setelah duhur di hari Sabtu, jam 13.30 sampai 15.30, atau sampai asar. Jadi itu waktunya, dan semua pelaksanaannya dilaksanakan di kampus kampus Ibnul Qayyim Islamic School, dilaksanakan di sini. Jadi itu. Kemudian pidatonya di print, ya, di print, dirangkap 2. Untuk satunya dikumpul di panitia, satunya untuk dewan juri, ya. Atau kemungkinan nanti kalau digunakan untuk sementara nanti gunakan dewan juri, karena kan ini rencananya akan ada 2 juri eksternal yang akan menilai. Jadi itu yang pidato yang dikumpul disurat dalam bentuk print out, ya, bukan dikirim, sudah di print, nanti pada saat registrasi ulang dikumpul. Untuk nanti dibagikan atau diberikan kepada dewan juri untuk melihat. Jadi sambil berpidato, juri melihat isi pidato yang peserta sampaikan. Kemudian selanjutnya untuk
nomor peserta. Jadi nomor peserta itu, jadi pada saat mendaftar itu registrasi ulang, itu nomor peserta nanti ketika di dalam ruangan rencananya seperti tahun lalu tahun sebelumnya. Jadi nanti ketika dalam ruangan akan diberikan semacam nomor undian. Jadi nanti peserta akan mengambil dalam plot, mengambil satu kertas, kemudian dia melihat dia nomor berapa. Jadi kalau misalnya dia mengambil nomor satu, maka dia tampil nomor satu pertama. Kalau dia nomor 10, maka dia tampil yang nomor 10 seperti itu. Jadi pada saat nanti itu maka akan ditempel nomor badannya. Itu juga menjadi nomor pesertanya pada saat tampil. Seperti itu. Sisanya jika ada pertanyaan nanti lebih jauh lagi di grup WhatsApp atau bisa langsung juga japri kita sekiranya ada hal-hal yang masih bertanyakan atau nanti bisa tanyakan langsung. Oh, ada pertanyaan di sini tadi ya? Berapa pertanyaan? Iya, silakan Ustaz. Coba saya kembalikan ke Ustaz. Baik. Nah, terima kasih kepada koordinator yang telah menyampaikan juknis lomba pidato bahasa Inggrisnya. Selanjutnya sesi tanya jawab bagi para ustadz dan ustadzah yang anaknya akan tampil di lomba pidato bahasa Inggris. Jikalau ada pertanyaan, waktu yang tepat kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ustadz izin nanya. Untuk pidato bahasa Inggris, kalau tadi kan saya dengar bahasa Arab itu tidak boleh menyebutkan asal sekolah ya. Kalau bahasa Inggris, apakah sama atau bebas ya? Seperti itu. Makasih Ustadz. Maksudnya ketika pidato menyebutkan asal sekolah atau bagaimana? Ya, ya sebagai perkenalan atau apa gitu kan. Oh ya. Kalau perkenalan terjadi masalah, hanya yang tidak dibolehkan itu memakai seragam sekolah yang mencolok. Okay. Jadi kalau pada pidato, it's not problem, jadi masalah seperti itu. Jadi saya my name is I'm student from, tidak jadi masalah. Hanya ketika pakaiannya aja, pakaian jangan pakai seragam sekolah dan untuk menjaga objektivitas dari seperti itu. Ya, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jelas Ustadz, makasih. Yes. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Berapa maksimal peserta? Maksimal peserta untuk speech itu 25 peserta. Jadi masih ada jika masih ada yang ada di sini atau para pendamping, jika ada masih ada mungkin fasilitas seperti kita punya kemampuan untuk ikut lomba, bisa didaftarkan. Masih kami buka sebelum hari ini ya, kita sampai hari ini sampai besok. Jadi kalau masih ada mau mendaftar, ini masih ada kuotanya sampai 25 orang. Kalau naskah pidato bahasa Arab, Inggrisnya dikirim berarti. Kalau tadi sudah dijelaskan sepertinya, kalau bahasa Inggris ini di print out ya, di print 2 rangkap. Jadi saat ketika registrasi ulang itu dikumpul. Ya, nantinya akan digunakan oleh Dewan Juri untuk melihat atau mengikuti apa yang disampaikan oleh atau si peserta yang menyampaikan pidatonya. Itu jadi ada 2, satu untuk Dewan Juri, satu untuk panitia. Kalau tadi dari bahasa Arab saya menjawab tadi sudah dijelaskan lewat kirim email, jadi tidak perlu di print out kalau bahasa Arab tadi. Tapi kalau bahasa Inggris itu di print out 2 rangkap. Kalau penilaian digabung SMP, beda ya. Jadi beda level. Jadi masing-masing SD, SMP, SMA, jadi tidak digabung itu.
Oh ya, untuk peserta baiknya tidak berdasarkan jumlah nomor. Jadi ini kenapa? Karena kita menunggu semua, ya kita menunggu semua peserta datang baru kita mulai. Jadi ketika sudah daftar ulang, kita arahkan semua masuk ke ruangan lomba. Jadi kita masuk ke ruangan lomba. Jadi nanti ketika masuk ruangan lomba baru kita ke situ di lot mengambil nomor urut. Atau kalau kata dia nomor 1 ya maka dia tampil pertama seperti itu. Bukan berdasarkan siapa yang dulu datang. Karena kita juga menunggu mereka yang datang. Kalaupun mereka datang terlambat, ya pasti dia akan juga tidak punya banyak waktu untuk apa namanya hanya tinggal beberapa kertas ya, yang tersisa seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, Ustaz. Boleh bertanya? Ya, silakan. Ya, kemarin itu kami dapat juknis yang awal sekali. Saya kurang tahu juga kalau ada yang baru. Itu batas pesertanya katanya 1. Jadi kami daftar 1 perwakilan SMP. Jadi 2-nya itu daftar mandiri. Nah, saya dengar tadi di awal-awal katanya sekarang dua ya, maksimal peserta 2 ya sekarang. Jadi mungkin bisa alihkan yang mandiri 1 tadi kembali jadi perwakilan sekolah atau bagaimana itu? Di awal 2, 1 peserta mandiri, 1 perwakilan sekolah. Begitu ya? Iya, sebelumnya seperti itu, Ustaz. Karena yang kami lihat di juknis seperti itu dan ada kontak yang kami konfirmasi katanya cuma 1 peserta yang bisa wakili sekolah. Jadi kita daftar 1 peserta wakil sekolah dan 2 yang mandiri. Nah, saya dengar tadi di awal-awal Ustaz bilang 2 perwakilan maksimal. Jadi mungkin bisa dialihkan 1 siswa saya yang mandiri tadi atau bagaimana arahannya? Mungkin kalau secara umum memang seperti itu. Jadi 1 dari sekolah, 2 bisa untuk mandirinya. Oh, berarti memang tidak berubah, Ustaz. Memang cuma 1 perwakilan sekolah. Iya, kalau aturan itu seperti bahasa Inggris juga begitu. Jadi kalau kita daftarkan G, bisa didaftarkan ke sekitar jalur mandiri. Iya, sudah nih, sudah. Mereka sudah daftar, Ustaz. Saya cuma mau konfirmasi ulang ini karena tadi ada yang saya dengar ataukah saya salah dengar. Katanya maksimal perwakilan peserta itu 2. Jadi saya bilang kalau memang 2 bisa dialihkan yang mandirinya 1 tadi kembali atau kalau tidak berarti tetap 1 ya. Iya, seperti itu kalau di juknis. Jadi kita bisa daftar 2 mandiri. Oh iya iya. Oke siap, Ustaz. Terima kasih banyak. Baik, untuk menghemat waktu, apakah ada pertanyaan untuk kegiatan lomba pidato bahasa Inggris? Ya. Ini ada pertanyaan. Bismillah, kota masih ada kota persaya masih ada kota untuk SMA. Masih bisa didaftarkan untuk mandiri. Masih bisa. Jadi, sekali lagi ya untuk Ustadz dan Ustadzah pendamping, pendaftaran masih dibuka ya sampai hari ini ya, sampai hari ini. Jadi pendaftaran masih dibuka dan kalau masih ingin mendaftarkan siswa dan siswinya, insya Allah masih bisa seperti itu. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian juknis lomba cerdas cermat yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustazah Nur Ifa, SPD MPD. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz dan Ustazah, izin tidak membuka kamera. Untuk lomba cerdas cermat sendiri, itu kemudian kami telah mengirimkan juknis dan materi juga kami telah kirimkan. Namun yang kemudian harus kami perjelas di sini adalah di bagian ketentuan lomba. Di bagian ketentuan lomba itu kami menulis bahwa setiap sekolah itu maksimal mengirim 2 tim, 1 tim ahwat dan 1 tim ikhwan. Tetapi kemudian untuk kuota maksimal yang disiapkan oleh Cerdas Cermat itu adalah 30 tim dengan 28 jalur sekolah, kemudian 2 tim jalur mandiri. Jadi kemudian nanti pada saat lomba, ketika kemudian ada sekolah yang dua-duanya timnya adalah tim ikhwan, berarti 1 tim itu dikirim via jalur sekolah dan 1 timnya adalah jalur mandiri. Kita lanjut kemudian ke teknik pelaksanaan. Untuk cerdas cermat sendiri Ustadz dan Ustazah itu ada 2 babak. Yang pertama adalah babak penyisihan dengan 40 nomor. 40 nomor yang kami maksud di sini adalah 1 tim mengerjakan 40 nomor Ustadz dan Ustazah. Maksudnya bukan per orang 40-nya, tapi 40 nomor untuk 1 tim. Tim yang Ustadz Ustazah kirim itu bisa berbagi, entahkah ada yang kemudian menyelesaikan soal 1-14, kemudian sisanya yang lain. Terserah dari sekolahnya, kemudian teknisnya seperti apa. Kemudian untuk penilaian di babak penyisihan ini Ustadz dan Ustazah, kalau kemudian benar itu nilainya 4, kalau salah negatif 1, kemudian kalau tidak dijawab nilainya 0. Kami akan mengambil nilai tertinggi atau 3 nilai tertinggi untuk kemudian melaju di babak final. Untuk babak final sendiri itu ada 3 sesi Ustadz dan Ustazah. Ada sesi pertama, semua dapat soal, artinya semua tim itu mendapatkan soal dengan 5 soal. 2 soal PAI, 2 soal IPA, dan 1 soal matematika. Kalau kemudian peserta Ustadz dan Ustazah menjawab benar, maka mereka mendapatkan poin 100. Kalau kemudian salah, itu mendapatkan poin 0. Kemudian setelah sesi pertama, kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini adalah sesi lempar dengan 3 soal. Artinya masing-masing tim itu mendapatkan 3 soal. 1 soal PAI, 1 soal IPA, dan 1 soal matematika. Nah, di sesi kedua ini, kalau kemudian tim Ustadz dan Ustazah bisa menjawab soalnya sendiri, berarti mereka mendapatkan poin 100. Tapi kemudian, kalau mereka tidak bisa menjawab, berarti contoh, misalkan yang tampil ini adalah tim A, berarti tim A akan mengatakan bahwa saya tidak bisa menjawab. Berarti berikutnya, B dan C bisa memainkan tombol mereka Ustadz dan Ustazah. Kalau B dan C ini benar, berarti mereka akan mendapatkan poin 75, bukan 100. Seperti itu. Untuk sesi 3, Ustadz dan Ustazah, ini adalah sesi rebutan. Sesi rebutan berarti mereka mendapatkan 12 soal untuk keseluruhan, 3 soal PAI, 4 soal IPA, dan 5 soal matematika. Kalau tim Ustadz dan Ustazah menjawab benar, maka mereka mendapatkan poin 100, kemudian jika salah mendapatkan negatif 50. Begitu Ustadz dan Ustazah. Adapun untuk penjurian, kami menggunakan 6 juri, 3 juri di SD dan 3 juri di SMP. Semuanya itu eksternal IKIS. 5 dari juri yang kami siapkan itu adalah dosen, kemudian yang satunya itu guru di salah satu pondok pesantren di luar kota Makassar. Begitu Ustadz dan Ustazah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakallah khair pada Ustazah atas penyampaiannya. Selanjutnya
adalah sesi tanya jawab kepada Ustadz dan Ustazah pendamping. Jika ada pertanyaan tentang teknis lomba cerdas cermat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sekali lagi kami pertegas untuk Ustadz dan Ustazah yang siswa dan siswinya akan mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat. Jikalau ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Sepertinya sudah sangat jelas, Ustadz. Insya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, menandakan bahwasanya sudah sangat jelas tentang juknis perlombaan lomba cerdas cermat. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian juknis lomba infografis dari Ustadz Nur Hadi Indra, Eskom. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya bisa didengar, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah? Insya Allah jelas Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Baik. Kelihatan ya? Ini ya, videonya. Ya, langsung saja. Terkait juknis lomba desain infografis. Yang pertama tentang ketentuan lomba. Jadi kegiatan ini yaitu lomba desain infografis. Infografis sudah Bapak Ibu ketahui mungkin, ya. Yang belum mengetahui ya biasanya langsung mengklik link yang ada tentang penjelasan infografis. Tema utama kita adalah takwa dan prestasi membangun negeri. Dengan subtema pilihan, yang pertama keutamaan bertakwa, yang kedua cara meraih ketakwaan, yang ketiga pengaruh takwa dalam meraih prestasi, yang keempat kejujuran sebab kemajuan bangsa, yang kelima pencegahan korupsi dengan pendekatan agama. Subtema tersebut, dari 5 subtema tersebut tidak mutlak jadi judul karya, jadi intinya mendekati subtema tersebut dan tidak keluar dari tema utama yaitu takwa dan prestasi membangun negeri. Ini untuk tema babak penyisihan. Untuk babak final, insya Allah temanya itu akan diumumkan di ruangan lomba nanti. Selanjutnya tentang penilaian. Penilaian dan keputusan juri itu mutlak, ya, tidak bisa diganggu gugat. Dan perlu kita informasikan juga terkait penilaian babak penyisihan itu sama, ya, mutlak dan tidak bisa diganggu gugat dan itu tertutup oleh dewan juri. Dan penentuan juara nanti itu di poster di lomba final, ya, seperti itu. Yang selanjutnya ketentuan karya. Jadi karya ini dibuat menggunakan software aplikasi masing-masing, ya, bebas dengan perangkat masing-masing. Terus
Selanjutnya yang penting ini adalah karya tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa secara utuh, ya. Dan dalam penulisan gelar mulia seperti doa Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak boleh disingkat. Begitu pula Subhanahu Wa Taala tidak boleh disingkat dan semisalnya. Terus jika terdapat sebuah kutipan, dalil dan sebagainya, maka wajib dicantumkan sumbernya. Di babak penyisihan, ukuran karya itu ukurannya itu adalah 4:5 Instagram, ya, dan diupload di Instagram. Dan alhamdulillah sudah mulai banyak ya yang mengupload di Instagram. Hanya saja belum terkumpul profil di profil IKIS Makassar karena masih banyak yang belum menandai akun IKIS. Tapi nanti dari panitia yang akan berusaha mencari juga. Karena di form pendaftaran ada akun Instagram masing-masing tertera. Peserta yang mengunggah karya lebih dari satu, itu juri akan menilai karya yang terakhir. Untuk di babak final ini yang penting, ukuran karyanya berbeda ya, yaitu A3. Nanti akan dicetak, yang juara akan dicetak dan dibawa ke panggung. Jadi karya tersebut dibuat di lokasi lomba nanti. Jadi dimulai dari awal lembar kosong sampai selesai. Dan itu pagi sampai sore. Dan diharapkan peserta membawa koneksi internet masing-masing berupa HP hotspot. Panitia juga insya Allah menyediakan cadangan, tapi itu bukan jadi alasan untuk jika ada kendala dari peserta. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang terpenting lagi di bawah final itu nanti, ya, panitia menyeleksi sebanyak 10 besar. Jadi 10 dari SMP, 10 dari SMA. Jadi di ruangan tersebut nanti ada 20 peserta. Dimulai dari jam 9 sampai jam setengah 4 sebelum asar. Terus yang lebih penting ini juga terkait tanggal. Jadi dari lomba infografis menyesuaikan saja dengan keputusan lomba pada umumnya, yaitu diundur sampai tanggal 21 pendaftarannya. Otomatis pengumpulan karya juga terundur, ya. Jadi di sini batas pendaftaran sampai 20 Februari, diundur 1 hari menjadi 21, dan pengunggahan karya yang di 21 kita akan undur ke 22 karena di situ penilaian juga. Jadi hari besok terakhir. Terus di 23-nya pengumuman dan 24 lombanya, lomba final. Seperti itu kurang lebih. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu Ustadz. Tes. Ya, silakan. Iya, Afwan, Afwan, bisa didengar? Bisa. Oh iya. Afwan Ustaz, masih tentang lomba tahfiz kelas ini Lomba apa? tahfiz. SD Ustaz. Ustadz Rizal masih monitor, Ustadz Rizal. Nah, Ustaz. Silakan Ustaz Ya, yang silakan. ingin bertanya. Syukur Ustaz. Ya. Ini tadi ada yang mungkin saya terlewat tadi.
untuk ketika menyambung ayat, Ustadz, apakah peserta diperkenankan untuk mengulang ayat yang dibaca oleh juri, Ustadz, atau harus langsung nyambung ayatnya, Ustadz? Eh, Kalau yang biasa berlangsung di lomba-lomba tahfiz itu, di pesertanya boleh mengulang ayat, Oh, tidak boleh mengulang, saja. Ustadz nih? Insya Allah tidak. Dan insya Allah ini juga kita akan sampaikan ke dewan jurinya. Oh, Ya. iya. Kalau Iya, iya. kalau yang umumnya berlaku, yang pernah kami lihat juga, tidak apa-apa peserta mengulang ayat yang dibaca dewan juri. Oh iya. Baik, seperti Bukan. itu Ustadz Hmm. Ansyari Asri. Ya, jazakallah khair. Oh ya, Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari pendamping lomba infografis, Ustadz izin bertanya. ya silakan. Besok itu pengumpulannya sampai jam berapa? Sampai jam 23.59. Oh iya Ustadz, syukron. Ya, Afwan. Afwan Ustadz mau bertanya. Ya, silakan. Yang terkait dengan lomba bahasa Arab, yang tadinya SMP yang sudah disediakan judul tersendiri, namun pesertanya sudah terlanjur membuat judul artinya yang sebagaimana di-share sebelumnya. Ini pengaruh enggak Ustadz dari penilaian itu bahwa yang mana lebih diutamakan dari judul yang menyusul ini, apa sama saja? Enggak ada pengaruhnya bahwa yang mana saja, karena kan baru ada ketentuan untuk SMP ini ada tambahan. Jadi ya mohon untuk petunjuknya. Mungkin penanggung jawab lomba bahasa Arab tidak sedang monitor di sini, jadi Nanti saya jawab, Ustaz. oh iya. Baik, jadi terkait masalah judul atau tema pidato bahasa Arab SMP itu ada dua, dan pilih yang mana saja, insya Allah tidak berpengaruh. Jadi penilaian itu hanya 4 saja terkait masalah fasahah, kemudian akurasi waktu, kemudian terkait dengan penguasaan, ya, dan terakhir yaitu fanul ilqa, penampilan. Itu saja. Jadi terkait masalah tema yang mana saja yang dipilih, maka insya Allah tidak masalah. Yang mempengaruhi penilaian itu hanya 4 kriteria yang tadi yang kita sebutkan. Oh ya, tambahan juga untuk pidato bahasa Arab, juri sudah menegaskan bahwasanya apabila isi pidato tidak menyinggung sama sekali tema atau di luar dari tema, maka beliau tidak akan mengikutkan di dalam lomba. Jadi itu syarat yang pertama yang harus dicatat baik-baik, bahwa harus sesuai tema. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyak. Baik, jika tidak ada lagi untuk Ustaz pertanyaan izin tentang bertanya lagi Ustaz. Oh iya, silakan. Masih ada waktu 5 menit sebelum azan sholat asar. Nanti kalau di-upload captionnya apa Ustaz atau terserah? Captionnya tidak ditentukan. Ya. Jadi bebas. Karena kami akan mencari sendiri berdasarkan akun Instagram yang di-upload, di input di formulir. Seperti itu. Lalu di final kami ada syarat tambahan. Di lomba final nanti jika yang lolos harap menyertakan logo kegiatan IKIS Islamic Fest, seperti itu. Di poster yang dibuat seperti itu. Dan juga ditulis nama di bawah, di bagian bawahnya. Untuk yang terkait pembayaran
lomba desain infografis. Untuk peserta babak penyisihan tidak dipungut biaya karena lombanya bersifat online. Nanti ketika yang lolos babak final 10 orang masing-masing di tiap tingkatan, itu yang akan membayar biaya pendaftaran yang akan diperuntukkan untuk konsumsi dan akomodasi. Karena sudah berada di lokasi. Gitu. Baik, kalau tidak ada lagi, saya serahkan ke moderator, Ustadz Aristan. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Idhar atas penyampaiannya. Baik teman-teman sekalian, Ustadz dan Ustadzah, karena waktu sholat sudah semakin dekat dan sudah masuk ke rundown yaitu selanjutnya yaitu sholat asar, maka dengan ini kita tutup sejenak acara kita ini dan insya Allah pukul 15.45 akan kita lanjutkan kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan kembali.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sambil menunggu, tolong teman-teman sekalian untuk Ustazah bisa menginformasikan di grup masing-masing bahwasanya insya Allah technical meeting akan segera dilaksanakan kembali. Sebelumnya saya mau konfirmasi apakah koordinator dari lomba doa harian dan mewarnai sudah berada di dalam Zoom. Hadir. Nampak. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Bagaimana dengan mewarnai? Ada Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, karena sudah lewat dari 5 menit dari tentuan yang telah saya katakan sebelumnya di chat, maka langsung saja kami persilakan kepada koordinator lomba doa harian yang mewakili pada saat ini adalah Ustadz Muhammad Yusuf, AMD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ustadz dan Ustazah, Bapak dan Ibu guru, serta orang tua pendamping lomba siswa-siswi pada lomba Kiswahili Islamic School. Pada kesempatan kali ini kami mewakili penanggung jawab lomba hafalan doa-doa harian ingin sedikit memaparkan atau menyampaikan mengenai juknis dari lomba-lomba harian, yang dimana juknisnya sudah terbagikan di link yang mungkin semua pendamping sudah membacanya, maka dan sudah disampaikan juga mengenai ketentuan umumnya. Maka pada kesempatan ini kami juga hanya akan menjelaskan langsung ke teknis pelaksanaan di nomor kedua. Sebagaimana yang disampaikan bahwa lomba ini diadakan secara offline di kampus Ibnu Qayyim Islamic School, dan seluruh peserta sudah harus bergabung pada tempat yang telah ditentukan, dan peserta juga akan tampil sesuai dengan nomor urut yang akan diambil, yang akan diundi pada saat registrasi ulang. Kemudian setiap peserta akan mengambil lot hafalan doa yang akan diujikan. Jadi nanti sebelum ketika dipanggil nomor urut yang telah ditentukan, saat Anda tampil berdasarkan nomor urutnya akan mengambil undian pertanyaan atau undian soal dari doa-doa harian. Nah, adapun jumlah soal yang akan ditanyakan untuk TK itu terdiri dari 5 soal, adapun untuk SD terdiri dari 10 soal. Nah, setelah itu maka juri akan memberikan pertanyaan berdasarkan soal yang telah diambil dalam undian tadi. Nah, ketika juri membacakan soal, maka jeda menjawab soal maksimal hanya 10 detik. Setelah itu maka akan dianggap salah atau akan dianggap batal untuk soal tersebut. Kemudian akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Dan juri hanya bisa mengulang soal sebanyak 1 kali. Dan selanjutnya doa yang dilafalkan hanya teks doanya tanpa terjemahan. Kemudian pelaksanaan lomba dilakukan dalam 1 babak. Pemenang terdiri dari juara 1, 2, dan 3.
berdasarkan perolehan skor tertinggi. Kemudian penjurian. Lomba ini dinilai oleh dewan juri yang ahli di bidangnya. Jurinya terdiri dari 2 orang. Jadi juri di lomba doa hari ini terdiri dari 2 orang. Maka keputusan juri bersifat independen. Nah, adapun kriteria penilaian yang akan dinilai dari lomba hafalan doa-doa ini ada 4 kriteria penilaian, yaitu pertama kelancaran, yang kedua fasoha, yang ketiga ketepatan hafalan, dan yang keempat adab. Kelancaran ini sebagaimana kita ketahui adalah menyangkut kelancaran Ananda saat membaca doanya. Ini mempengaruhi penilaian juga. Jadi semakin lancar Ananda membaca, peserta membaca hafalannya, maka semakin tinggi bacaan, semakin tinggi nilainya. Jadi bobot penilaian itu maksimal 30 untuk kelancaran. Kemudian fasoha. Fasoha ini menyangkut bagaimana pelafalan Ananda peserta saat membaca doanya. Misalnya dalam bacaan panjang pendeknya, makhraj hurufnya, ini akan mempengaruhi skornya. Semakin fasih Ananda peserta membaca doanya, maka semakin tinggi bobot skornya. Kemudian ketepatan hafalan ini juga sangat mempengaruhi, dan kami telah menampilkan juga di Juknis mengenai materi hafalannya. Maka ketepatan hafalan berdasarkan materi yang telah kami lampirkan di akhir Juknisnya nanti. Ya, jadi ada kurang lebih 35 doa-doa yang telah kami tampilkan. Maka ketepatan hafalannya ini berdasarkan materi yang telah kami bagikan. Jadi misalnya ada beberapa doa yang berbeda dengan yang biasanya, maka yang kami nilai berdasarkan dengan materi yang telah kami susun. Kemudian adab ini juga mempunyai ada bobot poinnya, yaitu 10%. Adab ini termasuk bagaimana penampilan Ananda serta selama lomba, termasuk seragamnya, termasuk adab saat. Afwan Ustadz. Ya. Oh, naik kan? Ya, kenapa? Untuk pertanyaan mungkin sebentar kami jawab setelah kami memaparkan juknisnya ya. Afwan sebelumnya. Nah, untuk adab ini seperti yang kami sampaikan tadi, ini termasuk seragam, termasuk penampilan saat lomba. Nah, misalnya mengucapkan salam sebelum dan sesudah penampilan, ini juga termasuk adab saat lomba. Nah, keempat bobot penilaian ini akan dinilai ke setiap soalnya. Jadi setiap soal yang dibaca ada penilaiannya. Misalnya 10 soal, maka setiap 10 soal yang diberikan ada nilainya. Misalnya soal pertama, maka akan ada nilai kelancaran di soal yang pertama, soal yang kedua ada nilai kelancaran, soal yang ketiga juga ada nilai kelancaran, dan sampai 4 bobot ini kriteria. Jadi keempat kriteria penilaian ini akan dinilai ke setiap soal yang diberikan. Seperti itu. Mungkin kemudian pengumuman pemenang lomba akan disampaikan pada saat penutupan. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan di cabang lomba hafalan doa-doa. Selanjutnya kami persilakan atau kami kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baik. Chat, apakah peserta lomba hafalan doa memakai baju seragam atau bebas? Mohon untuk dijawab, Ustaz. Sebagaimana yang kami tampilkan di Juknis, bahwa peserta lomba doa hari ini menggunakan seragam sekolah. Ya, seragam sekolah masing-masing. Ya. Begitu. Ya, silakan. Afwan Ustadz. Ya. Silakan. Halo. Ya. Afwan Ustadz. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, seperti pada tahfiz kan ada ketentuannya. Pada saat peserta disebutkan nomor urut tampilnya, dia naik, apakah diwajibkan mengucapkan salam atau langsung menunggu
soal dari juri. Terus pertanyaan saya yang kedua, apabila ada anak atau peserta yang tidak bisa misalnya diberikan soal, bacakan soal sebelum makan, doa sebelum makan, apakah tidak ada keringanan dari Dewan Juri untuk memberikan pancingan kepada anak, misalnya bis seperti itu, karena supaya ada penilaian khusus dari anak-anak, karena biasanya anak-anak itu butuh pancingan terlebih dahulu supaya dia bisa lancar baca doanya, Ustadz. Syukron. Ya, baik. Atas pertanyaannya, yang pertama mengenai salam. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ini sebagaimana yang kita tahu itu adalah adab yang baik. Maka ini termasuk dari segi penilaian adab, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Jadi ini ada penilaian dari segi adab, ya. Jadi mengucapkan salam sebelum dan setelah penampilan ini adalah adab yang baik, dan bisa jadi ini termasuk penilaian dari segi adab. Kemudian yang kedua mengenai pancingan saat membaca, ya mungkin bisa kami sampaikan nanti ke jurinya, apakah boleh diberi pancingan. Jika memang boleh, maka ini pasti tetap mempengaruhi dari segi kelancaran hafalan. Pasti berbeda dengan peserta yang ketika dibacakan judul soalnya yang bisa langsung membaca, dan berbeda dengan peserta yang perlu dipancing terlebih dahulu. Maka ini akan mempengaruhi dari segi kelancaran hafalan. Seperti itu. Bisa dipahami atau ada yang ditanggapi lagi? Dan bertanya, Ustaz. Iya, ini mengenai apa namanya, apakah tidak ada bel atau tanda untuk contoh peserta yang mungkin salah gitu, seperti dibaca di hafalan Al-Quran, lomba tahfidz gitu, Ustaz. Atau nanti lanjut lagi soal apa tandanya dan sebagainya. Oh iya, betul. Untuk ini, saat ini kami belum siapkan atau kami belum menggunakan bel ketika ada teguran dari hafalan doa. Namun mungkin bisa disampaikan ke pihak juri nanti, mungkin bisa ditegur atau diberikan teguran sekali misalnya apabila ada yang salah. Baik, itu mungkin. Afwan, Ustaz. Kan? Baik, saya mau perjelas kembali. Kan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa aturan lombanya itu anak-anak akan diberikan waktu 10 detik untuk menjawab soal yang diberikan. Nah, ketika Ananda selama 10 detik tidak bisa menjawab pertanyaan, apakah ada keringanan dari juri untuk memberikan pancingan terlebih dahulu, baru berlanjut ke doa selanjutnya, soal selanjutnya. Masalah penilaian, iya pasti berbeda, tapi maksud saya adakah keringanan supaya ada poin-poin tambahan untuk Ananda, seperti itu. Ya, insya Allah sampaikan, dan betul akan ada mungkin bantuan pancingan seperti itu. Yang kami tampilkan di juknis hanya sekedar soal. Mungkin ini termasuk dari pertanyaan tadi, bisa sedikit diberikan pancingan kepada peserta tersebut. Ya, kami catat caranya dan kami sampaikan ke Dewan Juri. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan juga ini Ustaz di chat. Afwan, bisa bertanya Ustaz? Iya, silakan. Bagaimana dengan doa yang kemudian lafaznya berbeda misalnya, tapi sahih hadisnya? Misalnya doa tidur kan ada berapa doa akan tidur itu. Apakah dibolehkan atau sesuai dengan apa yang dibagikan? Oh iya. Memang dalam doa itu ada beberapa lafaz ya, Ustaz ya. Iya, doa tidur ya. Namun karena ini adalah perlombaan dan itu harus ada penjurian secara detail, maka kami cukupkan di materi yang telah kami bagikan. Termasuk tadi ada pertanyaan di chat tadi, apakah boleh ada tambahan
ini termasuk tidak boleh. Artinya ini termasuk melebihi ketepatan, mempengaruhi ketepatan hafalan. Artinya doa yang kami masukkan di materi itu yang akan dinilai oleh dewan juri. Nah, kami tidak tahu pemahaman dari dewan juri, apakah dewan juri mengetahui hadis dari lapat tersebut atau tidak. Makanya kami sertakan ke dewan juri nanti materi dari doa tersebut agar bisa menyesuaikan dengan ketepatan hafalannya. Baik, gitu. Ya, taib, syukran. Ya. Mungkin terakhir Ustaz yang ada di chat ya. Apakah setiap memulai bacaan doa-doa harian membaca basmalah terlebih dahulu? Ya. Ini termasuk adab yang baik, yaitu membaca basmalah atau mengawali doa dengan basmalah. Ini termasuk dari penilaian adab. Maka boleh membaca basmalah sebelum doa yang akan dibacakan. Baik. Mungkin itu saja. Masih ada lagi yang ditanyakan? Saya rasa cukup ya mungkin untuk lomba doa-doa harian. Ya. Baik. Mungkin kita beralih ke juknis lomba selanjutnya, yaitu lomba tingkat TK mewarnai. Kepada Ustazah Mita, waktu dan tempat kami persilahkan. Sekali lagi, untuk lomba selanjutnya adalah lomba mewarnai. Kepada koordinator, Ustazah Mita atau yang mewakili, kami persilahkan. Terima kasih Ustadz. Apakah suara saya terdengar? Iya, Ustazah terdengar. Izin off cam, jadi saya kami selaku penanggung jawab lomba mewarnai akan menjelaskan tentang petunjuk teknis lomba mewarnai. Tidak di share screen Ustadz, Afwan? Oh ya. Seperti yang telah kami kirim di grup lomba mewarnai, kami telah mengirimkan petunjuk teknis lomba mewarnai. Poin yang ingin kami perjelas mengenai ketentuan lomba pada poin A, yaitu peralatan mewarnai yang disediakan oleh panitia. Peralatan mewarnai yang disediakan oleh panitia berupa kertas gambar dan krayon yang kami sediakan. Jadi di luar dari itu masing-masing peserta diminta untuk membawa perlengkapan masing-masing, termasuk meja gambar ataupun beberapa hal yang dibutuhkan oleh peserta tersebut. Kami akan pertegas kembali, peserta tidak diperkenankan untuk saling meminjam. Jadi apabila ada peserta dari sekolah yang sama, tidak diperkenankan untuk saling meminjamkan perlengkapan. Jadi peserta membawa barang masing-masing. Mengenai poin pertama, mengenai peserta lomba setiap utusan sekolah maksimal 3 peserta, kami membuka peserta, kami menambahkan jumlah, kami mempertiadakan maksimal, dan kami membuka jalur mandiri dikarenakan ada beberapa dari pendaftar yang ingin mendaftarkan dirinya namun ingin melalui jalur mandiri. Seperti itu. Kita berlanjut ke teknis pelaksanaan. Jadi durasi lomba itu 60 menit. Jadi anak-anak akan memiliki waktu 60 menit untuk menyelesaikannya. Jika Ananda terlambat, kami tetap mempersilahkan masuk, namun Ananda tidak diberikan waktu tambahan. Jadi waktu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dari panitia. Mengenai pendamping, tidak diperkenankan untuk berada di area lomba. Adapun Ananda yang ingin minum atau ke toilet akan diizinkan, namun harus meminta izin dulu kepada panitia. Seperti itu.
Poin C, penjurian. Adapun kriteria penilaian yang telah kami tetapkan adalah yang pertama, keindahan dengan batas maksimal poin 40, komposisi warna batas maksimal 50, imajinasi 10, dan kebersihan dan kerapian 25. Mungkin itu saja yang kami ingin sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari lomba mewarnai kepada Ustadz dan Ustazah pendamping yang siswanya ikut lomba mewarnai. Jika ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Sekali lagi, sekarang adalah sesi tanya jawab dari lomba mewarnai. Afwan Ustazah, ini ada pertanyaan. Afwan Ustazah, merek krayon apa yang akan disediakan? Mohon untuk dijawab Ustazah. Jadi merek krayon yang kami sediakan merek Gribble 12 warna. Sesuai dengan kerjasama kami dengan sponsor tersebut. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan yang lain dari Ustadz dan Ustazah? Bagi Ustadz dan Ustazah yang baru bergabung, kami sampaikan pembahasan kali ini adalah juknis lomba mewarnai. Sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Baik, pertanyaan lagi dari Wahyuni, dari Ustazah Wahyuni, apa boleh membawa merek yang sama dengan warna lebih banyak? Bagaimana Ustazah? Jadi kami dari panitia tidak memperbolehkan peserta membawa krayon dari luar. Jadi kami yang menyediakan krayon tersebut untuk tujuan meratakan atau menyamakan semua jenis krayon yang dimiliki oleh peserta masing-masing. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, kalau saya tidak ada pertanyaan, maka sesi tanya jawab untuk lomba mewarnai kami cukupkan sampai di sini. Untuk masih ada saja ya pertanyaan, dan apa boleh menambah objek gambar dan menambahkan gambar untuk mempertegas garis gambar pada saat setelah mewarnai. Bagaimana Ustazah? Menurut saya itu termasuk penilaian imajinasi anak. Jadi kami memperbolehkan jika Ananda menambahkan objek di luar gambar yang telah kami sediakan. Baik ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan dibuka mic-nya dan bertanya, atau boleh juga melalui fitur chat. Pembahasan pada saat ini adalah lomba mewarnai dan berada di sesi tanya jawab. Baik, jikalau tidak ada, mungkin kami cukupkan untuk lomba mewarnai sampai dengan di sini. Selanjutnya untuk Ustazah, ada pertanyaan lagi. Menebalkan gambar pada saat selesai apa bisa?
Sekali lagi ada pertanyaan di chat. Menebalkan gambar pada saat selesai. Apakah bisa seperti itu saja? Terima kasih. Boleh. Selagi durasi waktu masih ada, kami mempersilahkan Ananda untuk menambahkan imajinasi dan menebalkan gambar tersebut. Baik, Ustaz Wahyuni, sudah terjawab ya pertanyaannya Ustaz Wahyuni ya. Afwan. Oke, sudah terjawab pertanyaannya. Mungkin sudah cukup untuk sesi tanya jawab di lomba mewarnai kali ini. Baik, kita cukupkan rapat meeting, technical meeting pada kesempatan kali ini. Karena kan rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati bersama. Saya ucapkan kepada Ustadz dan Ustazah pendamping yang telah bersedia meluangkan waktunya dari awal acara sampai akhir acara ini, kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga silaturahim kita pada lomba ini tetap terjaga, baik esok pada saat lomba maupun nanti di lomba berikutnya. Akhirul kalam, saya tutup rapat technical meeting pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk hasil technical meeting insya Allah nanti videonya akan kami share ya. Jadi yang ketinggalan bisa melihat video cuplikannya atau rekamannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.